Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, apa kabar? Di siang hari yang istimewa ini, kita di Beriman Trans TV kedatangan tamu istimewa, guru kita Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini istimewa sekali hari ini karena nanti kita akan banyak berbincang dengan beliau. Dan juga silakan untuk yang menyaksikan memberikan pertanyaan ke komen di Instagram Beriman Trans TV, nanti Ustadz yang akan menjawab insya Allah ya. Dan Ustadz, hari ini tema kita ceria sekali, masalah cinta Ustadz. Subhanallah ya. Jadi kita punya tema yang pertama namanya cinta dalam diam nih Ustadz. Yeah. Nah ini sebelum Ustadz nanti menjelaskan lebih panjang lebar, sebelumnya kita lihat dulu video yang berikut ini. Cinta dalam diam. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Cinta bisa datang kepada siapa saja, tak terkecuali pada muslimah. Namun, sebagai muslimah, banyak yang memilih untuk berdiam diri jika jatuh cinta, tanpa mengungkapkan kepada orang yang dituju. Namun tanpa disadari, masih terdapat banyak kesalahan dalam cara mereka memendam rasa cinta tersebut. Salah satunya adalah menguntit, atau yang di zaman modern ini lebih dikenal dengan stalking. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan ketika sedang mengagumi seseorang, tujuannya agar kita tidak ketinggalan informasi tentang dia. Namun, sangat disayangkan karena sebenarnya berstalking inilah yang menjadi kesalahan diamnya seorang muslimah. Karena stalking bisa menimbulkan zina kecil. Sebagaimana dengan memandang gambar orang yang disukai, itu berarti kita telah terjerumus ke dalam zina mata. Terlebih lagi, jika kita mengaguminya terlalu dalam, hingga ditakutkan akan terlena dan kemudian terjerumus ke dalam zina hati. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan. Dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kakinya berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinaan. Mulutnya berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain dari mendekatkan diri kita kepada zina, kebiasaan stalking yang terlalu sering juga membuat kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga hal ini bisa mengurangi waktu kita yang seharusnya bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Lalu, bagaimanakah cinta dalam diam yang disyariatkan dalam Islam? Pemirsa beriman, Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan permasalahan cinta pun sudah diatur dalam Islam. Dalam hal ini juga terdapat beberapa adab yang dianjurkan kepada muslimah ketika jatuh cinta. Di antaranya adalah, yang pertama, menjaga pandangan. Ketika berpapas-papasan dengan seorang yang dikagumi, bukan berarti kita tidak bisa saling menatap satu sama lain. Tentu hal itu boleh saja dilakukan, namun hindarilah tatapan yang berlebihan hingga menimbulkan hawa nafsu. Selanjutnya adalah berdoa, di mana kita tahu bahwa doa adalah obat atas segala urusan. Maka dari itu bila muslimah jatuh cinta kepada seseorang, maka hendaklah ia lebih sering mengingat dan mendekatkan dirinya kepada Allah untuk memohon petunjuk yang terbaik bagi kita. Dan dalam masa penantian, ada baiknya jika diisi dengan memperbaiki dan memantaskan diri agar mendapatkan jodoh yang baik. Karena pada dasarnya jodoh adalah cerminan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Dan yang terakhir adalah dengan mengungkapkan rasa dalam hatinya, yaitu dengan menemui wali dari orang yang disukainya. Tidak ada salahnya bagi seorang muslimah untuk lebih dulu melamar pria yang ia sukai. Bahkan telah ada contoh teladan bagi kita dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, di mana ia meminta karyawannya yang bernama Maisarah untuk mengawasi Rasul. Setelah mengawasinya, Khadijah yakin bahwa Rasul adalah laki-laki yang tepat. Kemudian Khadijah meminta bantuan sahabatnya, Nafisah binti Munabih, untuk menemui Muhammad agar mau menikahinya. Dan inilah salah satu bentuk ketegasan seorang muslimah yang tidak ingin terjerumus dan berlarut dalam cinta yang tak pasti. Pemirsa beriman, itulah beberapa hal yang harusnya dilakukan seorang muslimah pada cinta dalam diamnya.
Masya Allah, memang kalau kita bicara cinta ini indahnya luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini bagaimana ketika ada perempuan, kemudian dia mencintai seseorang, tapi nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan itu, Ustaz? Bagaimana dalam Islam, Ustaz? Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan salah satu dalam hidup ini adalah memiliki rasa cinta. Islam itu agama yang betul-betul mengajarkan bagaimana mendatangkan cinta. Karena secara jujur, cinta itu seperti buah yang dipetik. Bak rasa yang ditanam. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang mengajarkan kita bahwa cinta itu memiliki 4 kekuatan. 4 kekuatan. Istilah power of love itu di Islam loh duluan. Oh, Masya Allah. Bahwa ternyata memang yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang datang dengan 4 sebab. Yang pertama, orang mencintai itu tidak ada istilah kata blind, buta. Islam tidak pernah mengenal cinta buta. Karena di Islam kita disuruh berilmu sebelum mencintai. Orang yang berilmu, orang yang yakin. Karena yakin datang dengan ilmu. Sehingga tahapan yakin pun ada, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Keyakinan yang datang dengan ilmu. Dia tahu, dia mencintai dan dia yakin. Kemudian dia orang yang betul-betul tahu bahwa kemuliaan itu setelah yakin dia miliki, dia akan ikhlas dengan sendirinya. Karena orang yang mencintai seseorang tanpa keikhlasan dalam mencintai sesuatu yang bohong dalam Islam. Ikhlas. Ikhlas mendatangkan kejujuran. Jujur inilah yang akan membuahkan cinta. Dan cinta akan menelurkan 2 hasil. Yang namanya ingkiyat dan qabul. Ingkiyat dan qabul yang dimaksud, orang yang mencintai itu akan tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Ini fatal. Kalau cintanya buta, fatal sekali. Subhanallah. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Pagi-pagi, siang hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Ustadz, ini sebelum disambung lagi, ini ada pertanyaan yang masuk di komen Instagram dari Baitul Rahman. Dia bertanya, mungkinkah dalam satu hati ada 2 cinta? Gimana, Ustadz? Maka dalam satu hati bisa ada 10 cinta. Masya Allah. Karena cinta yang dimaksud dalam Islam ini adalah cinta yang beralasan. Cinta beralasan. Kita mencintai siapa dulu? Karena cinta ini adalah sesuatu anugerah yang Allah datangkan untuk sesuatu yang baik. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, kita mencintai orang tua kita, atau kita mencintai calon pasangan hidup kita, boleh-boleh saja. Betul. Jadi Allah itu di atas segalanya, Ustadz. Rasulullah, kemudian yang lain-lain. Betul sekali. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengekspresikan cinta sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga pemirsa, nanti di segmen 2 kita akan membuka line telepon. Jadi ini bisa langsung bertanya kepada Ustadz tentang apapun yang ingin ditanyakan, terutama masalah percintaan. Silakan langsung ke 021 791 87711. Ini Ustadz sudah siap nanti untuk menjawab semua pertanyaan. Insya Allah, Ustadz ya. Insya Allah. Baik, ini sesaat lagi kita akan kembali tetap di Berita Islami Masa Kini.